Hari ini aku akan nge-review konten-kontennya Mas Nicholas Dennis. Beliau adalah salah satu eksportir sukses ke 20 negara. Mmm, dan sebenarnya konten beliau itu udah sangat berotoritas ya, dan otoritas itu nggak bisa dipalsuin, itu harus otentik. Jadi masukan yang akan aku berikan ke Mas Niko itu lebih ke penajaman ide daripada hal-hal fundamental. Kalau kamu juga seorang ahli di bidangmu dan mau meningkatkan otoritas melalui konten-konten di media sosial maupun tulisan di internet, simak video ini ya. Ini aku akan ngebahas pertama itu dari kekuatan, terus juga beberapa hal yang bisa ditingkatin, sama mungkin review ulang beberapa konten yang aku kirim ke Mas Denis di PDF yang kemarin. Oke, Mm-mm. boleh, boleh. Kalau dari segi kekuatan ya, kalau authority itu kan sebenarnya nggak bisa dipalsuin, harus otentik gitu. Nah, Ya, dari yang aku dapetin dari tulisannya Mas Denis itu jelas itu tuh lahir dari pengalaman nyatanya Mas Denis gitu. Bukan dari hasil kurasi konten orang lain. Banyak contoh-contoh spesifik, konteksnya juga konteks lapangan dan bukti-bukti visual. Sama minim hedging language itu kalau dari segi teknis. apa hedging apa, Nah, Bu? Sorry. hedging language. Hedging language Apa itu tuh? kayak gini. Kata-kata seperti katanya, mungkin, sepertinya, kira-kira gitu loh Mas. Nah, Kata-kata yang nggak yakin ya. kata-kata yang nggak yakin. Oke. Nah, terus personal brandingnya menurut aku itu kuat, tapi nggak kayak pamer, nggak 100% pamer gitu. Kalau orang lihat, oh ini memang banyak luar negeri, tapi setelah lihat, bukan look who I am gitu, look at me, tapi look what we achieve, and you can do that too gitu. Oke. Jadi misalnya bukan gue cuma di Swiss, tapi gue maksudnya gini, kayak ternyata coklat dari Swiss itu banyak dari Indonesia loh, dan gimana kita bisa memberdayakan UMKM di Indonesia gitu. Terus juga bukan kayak gue di Cina gitu. Ini tapi nunjukin gimana susahnya ekspor ke Cina kayak gitu sih. Nah, ini yang bikin audiens itu merasa oke, okay, this person is professional enough to be authority but personal enough to be relatable. Oke. Oke, terus jadi nggak ngerasa kayak like flexing tapi lebih share journey-nya sambil sambil edukasi. Oke. Mm-mm. Nah, terus yang kuat juga ini yang Mariam patut apresiasi, kenapa kalau Mariam lihat kontennya Mas Denis itu hook dan openingnya itu kuat gitu loh. Jadi kayak bikin orang tuh stop scrolling. Kayak misalnya kayak copy paste strategi saya bikin buyer pilih kita dibanding kompetitor. Ya, orang tuh langsung tertarik sama judul kontennya, tapi juga pas di scroll itu tuh isinya daging. Jadi ngejawab curiosity gap yang dikasih di hooknya. Jadi nggak ngasih hook di depan doang tapi isinya kosong. Bukunya Daniel Kahneman ya, Thinking Fast and Slow, itu Mas Denis itu memenuhi sistem satu sama sistem 2. Jadi sistem satu tuh Oke. bikin orang ngambil decision cepat, ini layak dibaca atau enggak. Sistem 2 itu yang, oh ini daging, ini ada insight, ini ada value yang bisa aku dapat gitu. Ya, slow thinking ya. Uh-uh. Hmm. Terus yang ini ada 5 sih. Ini yang keempat itu kemampuan Mas Denis untuk mindset shift. Oh, mindset ya. Bikin audiens itu mindsetnya agak berpindah. Jadi Oh, maksudnya oh ya, ketika jadi nggak cuma berpikir how-nya, tapi misalnya kamu tuh masalahnya bukan kurang di data buyer, tapi kenapa buyer mau switch dan beli dari kamu itu karena mereka nyari kepastian gitu. Nah, oke. nah itu tuh jadi itu datang memang biasanya dari orang yang udah benar-benar berpengalaman sih. Yang kelima itu adalah kontrarian, jadi berani untuk ngelawan narasi umum. Soalnya yang di Cina itu kan misalnya kayak gini, banyak orang mengglorifikasi peluang di Cina. Tapi Mas bilang kayak justru ada sisi keras dan brutalnya itu yang dibahas di konten itu sih. Jadi nggak semua orang sih berani menyampaikan insight yang kontrarian karena nggak berani diserang biasanya. Atau misalnya Betul. kayak nggak berani di debat, tapi Mas berani kayak ini loh pendapat aku, ini insight aku gitu, dan ini berdasarkan pengalaman nyata. Itu juga di situ otoritinya kuat. Nah, kalau dari sejauh ini pendapat Mas gimana? Semua saya setuju sih untuk ini. Eh, Mungkin beberapa yang bisa ditingkatkan sesuai yang tadi Mariam udah sampaikan di Oke. PDF. Nah, mungkin ini Yang harus pertama, dicatat. yang pertama itu yang Mas perlu yang paling penting adalah mensintesis prinsip-prinsip inti dari setiap konten yang dibuat. Nggak harus setiap konten, tapi kalau misalnya Mas tahu ada prinsip intinya itu bisa disintesiskan. Dan kalau misalnya Mas sudah tahu nih ini prinsip saya, itu
bisa diulang ke 13-15 konten sampai itu benar-benar nempel di audiens. Contohnya yang kayak yang Mariam sebutkan itu yang ketika alasan buyer milih supplier. Itu sebenarnya sintesis dari 5 strategi yang Mas sebut itu kan adalah buyer membeli kepastian bukan produk gitu. Nah, kalau itu disampaikan, nah itu nanti itu nempel di audiens. Repetisi ya? Direpetisi. Nanti nggak harus dalam waktu yang berdekatan, cuma di setiap konten-konten yang relevan, misalnya itu bisa diulang. Ketika udah Mas coba journey-nya nih udah cukup panjang, dapetin prinsip-prinsip intinya itu bisa bikin framework khusus Mas Denis. Contohnya kan kalau Alex Hormozy, itu kan frameworknya adalah make better offer. Satu prinsip intinya kan make better offer. Dan itu diulang-ulang terus di konten-konten beliau. Atau kalau James Clear, itu kan intinya itu adalah 1% better philosophy. Nah, dari situ ketika itu prinsipnya nyampe, itu nanti akhirnya diasosiasikan ke tokoh tertentu gitu. Kalau misalnya kita sering mengamati tulisan-tulisan dan pemikiran-pemikiran kita sendiri, kita bakal dapat tuh prinsip-prinsip inti yang mau kita tanamkan ke audiens. Nah, dari situ kita bakal jadi menonjol. Kita bakal lebih kayak outstanding lah. Mungkin ini yang entah Mas Denny sadari atau nggak sadari ya. Tapi di konten Mas Niko itu kan banyak before. Kayak misalnya jualan lokal gagal gitu. Sama banyak after setelah ekspor ke 20 negara sukses. Tapi yang kurang didokumentasikan atau dituliskan itu adalah the messy middle-nya itu loh. The messy. Yang 2 tahun sepi. Trial and error, mental struggle. Karena Mas bilang sendiri itu sepi, jarang dibahas. Nah, itu kan justru ruang untuk Mas ngebahas itu. Iya kan ya? Jadi kalau dipikir-pikir, audiens tengah-tengah itu kan sebelum berhasil di mana Mas merasa sepi banget. Nah, justru kan kebanyakan audiens yang berpotensi jadi our super fans itu kebanyakan di messy middle. Mereka udah messy middle. Pertengahan yang berantakan gitu loh. Messy middle. Jadi mereka udah coba ekspor, belum closing. Terus mereka butuh, oh jadi wajar ya kalau gue struggle di sini gitu, karena gue nggak sendiri, bukan karena gue gagal, tapi emang gue di jalan yang tepat, dan gue bisa lihat itu dari Mas Denis. Gitu. Nah itu konten storytelling ya? Iya, konten. Ya, mungkin disesuaikan juga ya, apa sih namanya, kapan kontennya mau diupload. Cuma ya, kalau dibanyakin, didokumentasikan lebih sering, the messy middle-nya ini bakal, apa ya, istilahnya bikin orang tuh community feeling-nya tuh lebih kuat. Terus mungkin ini, bikin konten itu lebih banyak bikin mental model deh, Mas. Apa tuh maksudnya? Model mentalnya gimana Mas itu bikin decisions bisnis, bikin keputusan bisnis. Jadi kan kalau aku amatin di banyak kontennya Mas Denis itu banyak taktik gitu ya. Banyak konten-konten value, strategi, dan langkah-langkah. Sebenarnya valuable banget sih. Cuma orang tuh harus ngelihat konten Mas Denis lagi untuk bisa nerapin itu. Dan kadang ketika mereka butuh nerapin itu, mereka lupa kan. Iya kan? Jadi ketika mereka dihadapin situasi real, mereka lupa gitu. Jadi kalau bisa sih yang diekstraksi itu bukanlah sekedar strategi, tapi model-model mental gimana contohnya Mas Denis ngambil decisions gitu. Secara umum di bisnis. Jadi prinsip-prinsipnya ngambil decisions. Nah itu ketika ditanamkan berkali-kali, akhirnya itu lebih bisa di-apply, lebih timeless ke industri lain dan transferable gitu. Sejauh ini gimana Mas, menurut Mas? Sejauh ini saya kebanyakan setuju sih, malah saya senang nih dapat input-input seperti ini ya. Mungkin kelemahan saya adalah saya bikin konten tuh sebenarnya spontan, Mbak. Oke. Spontan, jadi mungkin tadi ya framework, lalu atau mental model tadi yang udah Bu Mariam sampaikan, kurang itu karena nggak terstruktur aja, emang nggak ke-planning kontennya. Kadang saya lagi makan gitu kan, kepikiran bikin konten apa, langsung saya tulis gitu saat itu juga. Nah, tapi kan dengan dikasih feedback seperti ini kan saya jadi tahu nih mana aja yang harus saya perbaiki, khususnya ini kan niche-nya authority ya, untuk membangun authority. Saya setuju sih, pertama yang soal sintesis itu ya. Ya ini saya paham kenapa banyak konten kreator besar ya, tadi yang udah sering disebut Hormozy dan lain-lain itu diingat adalah karena punya sintesis intinya.
Mhm. Ya saya setuju sih, saya belum sintesis itu ganti-ganti terus gitu, nggak ada yang terus Oke. diulang-ulang, jadi ini bisa jadi, feedback yang baik lah untuk kami, untuk bisa terus nekenin satu sintesis inti sehingga nempel di mata audiens. Oke. Kedua, framework khusus, ya kita punya framework khusus emang di course gitu ya, dan juga orang-orang yang kami dampingi, tapi emang belum kita share ke publik. Nah, ini bisa jadi sebenarnya bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk kita share secara khusus framework-nya, jadi bisa Mhm. lebih authority gitu ya. Terus messy middle. Nah, messy middle ini menarik juga untuk didokumentasikan. Saya udah mikirin ini sih, Bu. Jadi Mhm. konten storytelling ketika masa-masa sulit itu, tapi belum kepikir apa yang bisa di-share gitu. Iya, aku juga gitu sih, sebenarnya aku punya Oh, messy seragam. middle, tapi kayak Heeh. oke, aku perlu lebih banyak memikirkan itu, karena kan itu vulnerability yang Ya, di-expose ya. ya. Ya, Dan vulnerability. Lebih vulnerability ketika di-expose juga harus strategis kan, gimana ya, itu nggak kesannya victim, terlalu kayak victim mentality gitu loh, ya, tapi ya. lebih fokus pada pertumbuhan gitu. Tapi oke, ini jadi masukan yang bagus, jadi kita bisa lebih kaya ya, ide-ide kontennya bisa lebih ke messy middle ini dan mungkin jadi banyak yang lebih resonate, lebih lebih apa namanya, lebih relevan ya. Oke. Sama tadi, ya mental model tuh bagus juga sih. Ya so far saya setuju sih, makasih banyak Bu Maryam untuk reviewnya, luar biasa, semoga bisa jadi pertimbangan yang baik dan bisa bikin makin kuat gitu ya branding. Oke. Mhm. Dari Bang Badai ada tanggapan nggak Bang? Ini tim copywriting saya, Bu Maryam. Oke. Tapi masih kuliah dia, jadi anak muda lah Bapak ini. Mmm. Gimana Bang Badai? Menurut Bang Badai? Tes-tes bisa dengar, Bang? Bisa nggak bisa? Oke, sebenarnya aku sama aja kayak Abang, setuju juga dengan apa yang disampaikan Bu Maryam ini. Dan soal ide sintesis utama yang Ibu Maryam sampaikan tadi itu ya, Mhm. itu sebenarnya ide bagus juga soalnya aku join newsletter-nya Alex Hormozi, dan dia tuh Mhm. memang seringnya begitu, dikasih, eee, prinsip utama dulu baru nanti di bawahnya itu menjelaskan tentang prinsip itu. Itu bagus tuh, Bu. Jadi sebenarnya emang cuma masalah penajaman ide aja. Kalau menurut aku dari Mas Denisnya sendiri udah sangat berotoritas ya, cuma tinggal ditajemin sedikit idenya itu. Mhm. Oke. Kalau dari segi desain, menurut Bung Maryam tetap penting nggak ya untuk dipertahankan font-font ini? Eee, Menurutku lebih baik pilih coba kayak tes-tes font-font yang paling gaya Mas deh. Maksudnya yang paling menggambarkan personal brand yang menurutku penting sih untuk mempertahankan 3 font setidaknya. Untuk pertama judul, untuk tulisan, sama untuk subjudul. Oke, oke. Mhm. Nah, itu kan kayak yang konten-konten yang Mbak Maryam bahas itu kan sebenarnya lumayan oke gitu fontnya. Tapi ada Mhm. konten-konten saya yang lebih lama itu lebih jelek, Bu. Fontnya lebih berantakan, saya Oh. edit ngasal gitu ya. Tapi Mhm. justru itu yang naik banget gitu. Dibikin bagus malah ini kurang. Nah, itu saya nggak tahu tuh, Pak. Kan ada istilahnya Pareto Principle ya. Pareto Ya, Principle itu kan berarti yang mana yang paling penting sih gitu. Dan kalau aku Pareto Principle lebih fokus ke isinya. Mungkin konten itu naik karena isinya itu valuable bagi audiens, bukan karena ininya. Bahkan aku ini video aku yang viral 1 M views itu aku bikinnya nggak niat banget pakai font acak-acakan gitu ya. Tapi orang ngerasa oh ini keren gitu. Jadi langsung di like-nya banyak. Kebanyakan naik. jadi emang paling relatable, paling valuable itu yang naik gitu sih. Overall kok, authority writing tuh ilmu mahal sih. Hmm. Ilmu mahal dan audiensnya tuh kecil tapi besar value-nya ya. Iya betul. Dan sebenarnya karena aku ngeliat banyak orang tuh bisa bikin digital product gitu dalam waktu semalam. Technically karena aku juga bikin digital product. Terus Ya, aku course ya. ngerasa banyak yang trauma karena aku juga sendiri pernah trauma sama online course ya. Aku beli 3 juta dan isinya biasa banget gitu. Jadi akhirnya aku pengen gimana caranya yang bikin info produk itu orang-orang yang memang benar-benar kapasitasnya tuh ada gitu sih.